lagi di Motion Hot. Nggak usah hotnya, nggak usah kepanjangan banget Itu gitu. suaranya yang kayak gitu, hot issue. Ini suara Sheryl ya tadi yang ngetek, bukan ya? Bukan. Oh, krunya Motion yang Kru lain ya? Motion. Kak namanya. Oh, Kasih widih. tahu. Siapa? Kita dikasih tahu aja teman Intinya di Motion. hot issue ini kita bakal ngobrol bareng sama expert soal Yes. fenomena-fenomena yang lagi hot. Lu hotnya tuh kasihan. Ini kan kita ngobrolnya sama guest yang memang orang ngerti banget gitu ya tentang topiknya. Tapi gara-gara lu ngomong gitu kesian coy. Lu kenceng banget itu suaranya teman Motion. Seneng banget karena kita bakal ngobrol sama seorang expert yang membicarakan masalah kesehatan. Karena Bener. emang sih semenjak pandemi itu kayak ngomongin kesehatan gak ada habis-habis dan semua orang lebih concern lagi. Tapi sekarang ini kan udah endemi katanya. Tapi cuaca nih kayak aduh. Kurang mendukung gitu ya. Nih Rara kemana ini gitu langsung. Rara ya. Satu Motion sakit semua. Aduh, teman Motion harus jaga kesehatan. Tapi ini pentingnya kita ngobrol hari ini di Motion Hot Issue barengan sama Coach Johnson, pelatih kebugaran APKI atau Asosiasi Pelatihan Kebugaran Indonesia yang udah terhubung sama kita. Halo Coach. Selamat sore semuanya. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sore, Coach Johnson. Orang tuh kalau misalnya sehat tuh suaranya tuh kayak berwibawa. Gagah banget ya. Terima kasih. Coba lo halo. Hai. Kurang. Coach. Gimana kita mau bahas apa hari ini? Oke, kita bakal ngobrol nih Coach tentang cuaca hari ini yang kayaknya kurang jelas, ekstrim ya, ekstrim gitu banget. Ya. Ini penasaran, berpengaruh sama kondisi tubuh nggak sih sebenarnya Coach Johnson? Oke, saya jelaskan langsung ya. Jadi tadi Mas Adit bilang cuacanya kurang mendukung katanya. Padahal cuacanya mendukung untuk istirahat, mendukung untuk tidur-tiduran, malas-malasan. Bener lagi, salah lu. Aduh, jadi ya pasti ngomong mie instan sama Coach. Aduh, salah banget. Mau kita bahas nggak nih? Aduh, jangan. Coba kalau dikasih tahu nih, gimana baik. kesehatan tubuh? Pasti berpengaruh banget terhadap kesehatan tubuh kita dengan cuaca yang tidak menentu saat ini. Ya, kadang bisa panas, kemudian tiba-tiba hujan, itu temperaturnya naik turun. Nah, itu akan membuat tubuh kesulitan untuk beradaptasi dengan temperatur dari udara di luar. Nah, itu dia kenapa untuk teman-teman yang mungkin kondisi kesehatannya kurang oke atau kondisi fisiknya kurang oke, itu akan mudah sakit. Belum lagi kalau misalnya kita lihat ya dari penjelasannya bahwa di udara virusnya lebih mudah hidup di saat kondisi yang dingin atau di bawah dari suhu tubuh kita yang normal. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman sekalian memang pada dasarnya harus menjaga kondisi kesehatan dengan baik di saat musim yang tidak menentu ini gitu. Nah, jaga kondisi kesehatan. Itu kalau misalnya kita ngomong secara teori gampang jaga kesehatan ya. Iya, tapi tidak semudah itu Ferguson, bener gak sih Coach? Ya kan? Kita udah minum vitamin misalnya. Tapi apakah cuma vitamin doang? Atau apa sih tips-tipsnya untuk jaga kesehatan di cuaca yang gak jelas gini Coach? Jadi sebenarnya seperti minum vitamin, kemudian makan makanan tertentu, itu memang tindakan yang preventif yang sebenarnya lebih penting lagi kalau kita memperhatikan gaya hidup kita. Kebanyakan orang yang mudah sakit adalah yang biasanya kebiasaan begadang misalnya. Jadi sebelum kita ngomongin makannya apa, kita cek dulu nih gaya hidup kita bagaimana. Suka tidur tidak teratur nggak? Kemudian telat makan nggak? Kemudian rutin olahraga nggak? Jadi dengan mengonsumsi vitamin boleh-boleh aja, tapi kita lihat dulu nih akarnya, yaitu bagaimana gaya hidup kita sehari-hari. Karena itu yang menentukan kita mudah terserang penyakit atau enggak. Jadi bakteri virus itu serangan dari luar lah ya. Tapi kalau misalnya tubuh kita kuat, imunitasnya bagus, gaya hidupnya baik, mau kehujanan, main hujan, mau suka menari di hujan kayak atau bermain di hujan Coach, benar. itu nggak akan sakit kalau kondisi kesehatannya memang baik gitu ya kondisi badannya ya Coach ya. Jadi memang berhubungan nih antara kondisi fisik kita terhadap paparan bakteri maupun virus dari luar. Jadi intinya kalau misalnya badan kita fit, bugar, maka kita akan lebih lebih daya tahannya imunitasnya lebih baik lagi begitu. Jadi kayak perisainya ya. Benar. Nah, tapi kan permasalahannya gini Coach. Tadi sempat di-mention juga seputar begadang dan lain-lain. Kita para pekerja ini kan suka banget begadang, di chat sama atasan jam 10 malam langsung garap gitu ya Coach. Apakah pekerjaan yang harus dikurangin atau ada tips and triknya nih supaya
mungkin di kala sibuk seperti sekarang ditambah cuacanya yang lagi kurang enak, kurang mendukung, bisa tetap sehat juga, Coach? Iya, ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita berbicara gaya hidup sehat itu nggak cuma satu pilar ya atau satu faktor aja. Misalnya dari faktor pola makan, istirahat, kemudian olahraga atau aktivitas fisik. Nah, walaupun misalnya kalau memang dari segi tidur kita memang kalah dasarnya, misalnya karena ada deadline, karena ada kewajiban tertentu harus begadang, yang harus kita pastikan adalah pola makan sama pola istirahat, pola makan dan pola aktivitas fisiknya jangan sampai jelek juga. Oh, Jadi ada 3 pilar lah ya dari pola makan, kemudian aktivitas fisik, kemudian pola istirahat. Jangan sampai tiga-tiganya nih amburadul itu jadi mudah sakit. Karena kalau misalnya kita ibaratkan ya sebenarnya tubuh kita tuh ada 2 tingkatan antara sehat dan bugar. Ada sakit sih, ada 3. Sakit, sehat, dan bugar. Jadi bugar ini sudah pasti sehat, orang sehat belum tentu bugar. Nah, bugar itu apa sih? Bugar itu yang biasa kita sebut, wah badan saya lagi fit banget nih, saya lagi semangat banget untuk aktivitas. Nah, itu bugar namanya. Nah, untuk bugar itu harus diupayakan. Salah satunya adalah dengan rutin berolahraga. Oleh karena itu, teman-teman pendengar juga kalau misalnya memang banyak deadline, kemudian usahakan banget jangan sampai begadang. Itu aja sih. Oh, Dan kalaupun begadang terpaksa, setidaknya ada power nap di siang hari supaya mengurangi risiko dari kurang tidur itu gitu. jadi kurang tidur itu bahaya ya. Apalagi kalau lo tahu kan kata orang tuh kita tuh sebenarnya cuma bisa ngantuk di jam 10 malam. Lebih dari itu kita jadi nggak ngantuk lagi. iya. Itu guys sebenarnya. Menarik nih. Sebenarnya ada makanya ada salah satu dokumenter ya sosial dilema itu di mana saat ini tidur di atas jam 11 itu adalah hal yang lumrah atau biasa. Oh, Sedangkan kalau di tahun 90-an tidur jam 10 ke atas itu udah terlalu malam rasanya. benar. Nah, itu mengubah kebiasaan kita yang sebenarnya kurang baik. Yes. Bahkan saya sering seminar di perusahaan, saya tanya sama mereka, yang bermasalah dengan mental health pun kebanyakan ternyata setelah digali pola tidurnya kurang baik. Benar, benar, benar. Begitu. Jadi orang-orang yang kurang tidur, kenapa saya mention tidur terus dari tadi? Karena pada dasarnya kita menganggap kita mentalnya ada problems, kemudian kesehatan kita ada problem. Ternyata pola tidurnya dulu nomor 1 nih. Tidurnya suka begadang, masih scrolling media sosial atau nonton movie sampai jam 1 jam 2 dan itu menjadi habit. Benar. Nah, tidur itu ada 2 sebenarnya yang mesti diperhatikan, ada kualitas dan kuantitas. Wih, kita ternyata tuh baru tahu menghadapi cuaca yang ekstrim ini salah satunya adalah dengan benerin pola tidur lo, Teman Motion. Benar, Ternyata pola benar. tidur berpengaruh sama kesehatan, Yes. kesehatan badan dan juga kesehatan mental. Yo, coy. Dan tadi sempat Mhm. disinggung sedikit Setuju. sebenarnya tentang Kualitas. namanya kualitas dan kuantitas. Boleh lanjut nggak nih, Coach Johnson? Ngomongin soal Nah, kualitas. jadi kalau kita berbicara kuantitas, itu biasanya rekomendasinya 6-8 jam. Ya. Tapi kualitasnya itu secara kuantitas ya, tapi kualitasnya adalah tidurnya kapan, jam berapa. Kalau Oh, tidurnya jam 2 subuh, jam 3 subuh, mau bangun itu jam 10, jam 11 malam, 11 siang, itu kan 8-9 jam lah ya, bahkan 10 jam tidurnya. Tapi itu berpengaruh terhadap kualitas tidurnya. Makanya kalau misalnya mungkin rekan-rekan pendengar pernah tidur jam 4 subuh, bangun-bangun sakit kepala, kayak kepalanya berat banget. iya, 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 Nah, iya, karena iya. kualitas tidurnya tidak bagus. Oleh karena itu disarankan untuk kualitas tidur adalah tidurlah sebelum jam 12 malam. Oh, Itu Oh, secara kualitas. mungkin Makanya karena penting manusia itu banget. bukan makhluk nokturnal ya, jadi nggak boleh begadang. Betul, bukan. Ada istilah jam biologis atau itu nggak bisa dilawan memang. Nah, masalahnya adalah cahaya dari gadget itu akan mempengaruhi persepsi dari body clock kita sehingga oh ini malam atau siang gitu karena cahaya itu. Makanya ada blue light, kemudian ada yang protektor dari cahaya mata supaya tahu badannya ini malam atau siang gitu. Nah, itu akan terganggu kalau teman-teman scrolling kemudian nonton di malam hari. Itulah ya salah satu penyebab kenapa banyak sekali yang mungkin belakangan ini ya kalau saya lihat ya kebetulan saya angkatan 80-an ya kalau lihat ke sini kok makin banyak dengan mental health isu kenapa? Salah satunya adalah perubahan gaya pola tidur itu tadi. oke. Jadi Nah, mulai kemudian kita bicara pola fisik kali ya. Ya, 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 yes. ya, benar sih. Oke. Nah, Lulus tadi jam 12 ya malam ya untuk pola tidur ya.
Benar, benar sekali. Nah, kalau pola aktivitas fisik sendiri, sebenarnya kan ada istilah sehat dan bugar. Jadi bugar itulah kondisi fit, di mana kita tidak mudah lelah dalam beraktivitas. Bahkan banyak berpendapat, ngapain saya olahraga coach? Saya udah sehat, ngapain saya olahraga? Padahal dengan berolahraga, ibarat tubuh itu adalah baterai. Baterainya dari 2000 mAh, Hmm. kemudian naik jadi 3000, dinaikin kapasitas baterainya. Oh, Nah, kalau kurang tidur, pola makannya jelek, aktivitasnya buruk, aktivitas fisiknya rendah, itu sama seperti baterai handphone yang bocor. Dicas nggak ngisi-ngisi nih, iya, iya, karena iya. gaya hidupnya buruk. Nah, naikin kapasitas baterai itu bisa dengan berolahraga. Jadi olahraga itu memang melelahkan saat olahraganya, tapi setelah itu kapasitas tubuh kita semakin naik sehingga kita semakin bugar. Hmm. Jadi masyarakat yang 75% menurut studi Kemenpora bahwa 75% atau 3 dari 4 orang itu tidak berolahraga karena sudah merasa sehat, tidak merasa perlu untuk berolahraga. Padahal kalau mau bugar, salah satu syaratnya adalah berolahraga, termasuk imunitas tubuh kita. Karena ada yang namanya kelenjar limfa, kelenjar getah bening yang dimana bersirkulasi lebih lancar lagi saat tubuh kita bergerak. Makanya orang-orang berolahraga itu nggak gampang sakit. Katanya kalau orang olahraga, kalau sakit, sakit sekalian, maksudnya langsung keras gitu kan ya. Pernah Iya, dengar nggak yang kayak gitu? iya, Nah iya, itu iya. sebenarnya gini, itu kalau bener-bener sakit banget baru dia sakit. Tapi dia nggak gampang sakit karena tubuhnya bugar. Sel darah putihnya fight terus. Bakteri, virus yang mencoba masuk itu dilawan karena sistem kelenjar getah beningnya aktif begitu. Iya. Makanya orang olahraga tuh lebih fit. Oh. Nah, ini nyambung soal olahraga nih. Ada pertanyaan yang menjadi pertanyaan banget. Jadi dulu kan aku tuh olahraga senengnya apa namanya? Berenang, Bukan, bukan. Dulu Cardio base ya. kardio, sorry. Dulu kardio. senengnya kardio. Jadi kardio, 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 kardio dulu. Ah. Tiba-tiba tuh kesini banyak baca artikel dan orang-orang yang udah mengalami sendiri. Mereka tuh dengan weightlifting seperti itu gitu kan. Mereka kok malah jadi lebih bugar. Malah plusnya berat badan turun lebih cepat. Karena dulu aku mikir kalau weightlifting emang bisa turun berat badan ya gitu. Ah, 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 Ternyata ah. selain turun berat badan juga bisa apa namanya membuat badan lebih fit lagi. Itu bener Yes. gak sih coach? Kan kalau Mm-mm. cewek suka takut tuh nggak mau Ini weightlifting pertanyaan yang lari. bagus banget dari Shirley. Oh, Bagus banget pertanyaannya. Tapi sebenarnya perlu diluruskan, orang strength training itu justru tidak mencari penurunan berat badan Oke. sebagai prioritasnya, yes. karena sebenarnya ada komposisi tubuh. Jadi dengan kita latihan kekuatan atau strength training, itu akan mengubah komposisi tubuh, massa otot naik, massa lemaknya turun. Jadi kebanyakan orang menghindari strength training di saat program diet karena mereka ngerasa badannya tidak turun-turun atau stuck. Iya, iya. Karena Ah. Padahal muscle-nya secara ya. komposisi tubuh berubah. Ya. Nah, komposisi tubuh berubah, ukuran baju berubah, itulah yang dicari sebenarnya. Dan kelihatan lebih shape, lebih lean. Mm-mm. Nah, caranya bagaimana? Build muscle. Muscle ini ibaratnya itu mesin. Semakin besar mesinnya, semakin besar metabolisme. Nah, itu akan membuat apa? Diet menjadi semakin mudah, penurunan berat badan semakin mudah karena mesinnya besar, pembakarannya naik. Di saat berolahraga, contoh squat. Ya. Squat body weight dengan tubuh sendiri, dengan beban, itu pembakarannya jauh lebih besar dengan beban. Makanya orang yang latihan kekuatan itu bakarnya akan semakin besar dengan meningkatnya beban yang diangkat. Itu kedua. Yang ketiga, fase recovery dari latihan beban itu juga membakar kalori. Makanya dalam jangka panjang latihan beban, walaupun kalau misalnya kita adu ya 1 jam kardio, Ya. kemudian 1 jam latihan beban, lebih besar yang kardio saat itu. Misalnya 600 kalori di saat itu, 1 jam kardio. Kemudian latihan kekuatan cuma 300 kalori saat itu. Tapi setelah itu ada fase recovery, fase building muscle. Nah, itu pembakaran kalorinya tetap keep going, tetap berjalan. Makanya dalam jangka panjang, dia akan meningkatkan kapasitas mesin yang lebih besar sehingga mempertahankan berat badan itu nggak perlu diet ketat. Yes, yes. Bahkan bisa lebih bebas. Bahkan saya pernah ngomong di salah satu seminar, orang yang latihan kekuatan pantangannya sedikit banget. Ya. Tapi orang yang tidak olahraga, terutama yang tidak latihan kekuatan, pantangannya banyak. Lebih banyak malah ya dia ya. Salah satunya apa, Mas? Mas Adit, kira-kira apa pantangannya? Nasi putih. Nasi Selalu putih. disalahkan. Bilang nih Iya. Itu mana? kambing hitam nomor 1 tuh. Wah, disalahin terus nasi putih bikin Kasian gemuk. tuh nasi ya. Padahal nasi putih, gula, kemudian buah, itu semua dikambing hitamkan karena yang mengkambing hitamkan tuh cuman tidak bergerak aja, kurang aktivitas fisik. Jadi perlu sesuatu yang disalahkan, yaitu apa? Gula, nasi putih. Padahal kalau kita lihat atlet minumnya apa? Sport drink.
Oh ya. Oh, Gula. Karena untuk energinya dia juga. Benar. Betul. Energi yang tidak terpakai akan menjadi apa? Dikonversi ke lemak. Makanya supaya tidak pantang ini, pantang itu, olahragalah. Oke. Dengan kita aktif olahraga, pantangan itu minim banget. Nggak perlu jaga-jaga makan yang berlebihan. Bahkan bisa makan lebih banyak daripada orang biasa. Oke tuh Gitu. teman motion tuh dengerin ya, berarti harus Iya, mulai olahraga dari sekarang. Jangan takut tadi tuh Iya, weightlifting jangan buat nih, yang cewek-cewek. pengen kurus karena dengan diet itu aja. Kalau mau kurus dengan diet, kurangin makan, pasti nanti lama-lama craving, binge eating Dan itu karena yo-yo gitu terlalu ya. sedikit makan. Bener, Oke, gitu udah penjelasannya. dapat insight menarik banget hari ini. Banget. Pola makan, pola makan. Pola makannya deh kalau gitu sekalian Secara coach. singkat deh coach. Ya, pola makan gimana nih supaya Seimbangnya tuh gimana sih? Apakah benar kalau misalnya lagi makan gula harus ditambahin serat? Nah, ya Betul, supaya betul. bisa tetap sehat. Langsung dibahas sekarang atau sekarang ada? coach. Oke, sekarang. Jadi gini, salah satu yang kekurangan di masyarakat Indonesia itu adalah konsumsi protein. Oke. Jadi protein ini sebenarnya kenapa protein? Protos yaitu first food, makanan pertama yang harus dipenuhi kebutuhannya. Namun karena di Indonesia lebih banyak dominan karbohidrat seperti kue, jajanan, kemudian cake, semuanya rata-rata antara karbohidrat, fat ya. Dan biasanya memang protein secara economic value lebih mahal daripada yang lain. Yes. Nah, protein sendiri kalau misalnya mau dihitung ya, adalah kebutuhannya minimal itu 0,8 kali berat badan. Dalam gram ya, misalnya berat badannya 70 kilo, ya sekitar 56 gram. Atau 1 kali berat badan. Misalnya berat badannya 60 kilo, artinya konsumsi proteinnya minimal 60 gram. Nah ini susah banget terpenuhi. Padahal protein ini fungsinya banyak banget. Building block, dia membantu regenerasi sel-sel tubuh kita, immunity, sampai dengan enzim dan kawan-kawan tuh protein tuh perannya luar biasa. Tapi karena sering kekurangan, jadinya nih saran juga sih buat Mas Adit dan Mbak Sheryl juga. Nanti kalau misalnya udah start strength training, usaha Anda dalam membangun massa otot itu akan tidak optimal kalau proteinnya nggak cukup. Jadi kebanyakan gini, salah satu kesalahannya adalah setelah olahraga, capek-capek olahraga saya makan buah aja deh gitu loh. Boleh, tapi yang dibutuhkan sebenarnya adalah protein untuk building block, untuk membangun regenerasi sel-sel yang sudah dirusak dan membangun sel otot yang baru. Sehingga orang-orang yang latihan olahraga rutin kurang mengonsumsi protein itu akan mengalami penyusutan massa otot. Nah, itu yang tidak diinginkan. Jadi protein, Benar, berarti. Kebutuhan protein. protein shake. Itu satu, boleh shake, boleh makanan alami, boleh. Oke, 3 apa ya bisa dibilang 3 yang paling penting gitu ya, 3 pilar dari Yes. Coach Ada Jan. satu lagi, Apa tuh? cairan. Cairan. Cairan ini nomor 1 nih. Kurang Jadi cairan ini Benar, boleh. Wow. itu zat gizi nomor 1 tuh, karena cairan ini yang membuat apa, anyang-anyangan, persendian sakit, kemudian asam urat, semua jenis penyakit itu dapat dihindari dengan cukup minum air putih dulu. Air putih, nggak usah kopi. Yang dihitung biasanya air putih biasa, bukan yang kopi dan kuah itu nggak dihitung. Yang air putihnya yang diukuri takar. Wah lagi. Oke, jadi jangan lupa pola tidur atau pola Yes. istirahat, pola Pola makan, makan. pola latihan, jangan Benar, takut sering olahraga. training tadi ya. Habis itu terakhir jangan lupa asupan cairannya guys. Yes. Ya. Wow. Thank you banget Coach Jan Sama-sama. ngobrol hari Wah, cepet ini. banget ya rasanya. Kerjanya ya. Semangat. Thank you ya Coach ya. Ya, teman-teman juga sehat semua ya. Amin. Sheryl. Thank Oke, you Coach. selamat sore. Bye. Selamat sore.